Saudara Presiden Joko Widodo hari Rabu kemarin meninjau langsung perbaikan tanggul jebol di Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Presiden menargetkan perbaikan tanggul selesai dalam 2 hari. Presiden Joko Widodo didampingi dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau langsung tanggul Citarum yang jebol di Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Presiden bahkan sempat naik ke atas tanggul yang tengah diperbaiki untuk melihat langsung luas areal kerusakan tanggul Sungai Citarum yang jebol dan menyebabkan dampak banjir yang luas di Jawa Barat. Presiden menargetkan perbaikan tanggul selesai dalam 2 hari ini. 2 hari yang lalu sudah mulai dikerjakan dan ini insya Allah tadi saya memberikan target maksimal 2 hari lagi sudah harus selesai tanggulnya sehingga semuanya berfungsi normal kembali. Kemudian masyarakat yang terkena dampak tadi sudah kita di sini ada tadi 30 juga perumahannya akan segera diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Hingga kini pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 13 rumah warga roboh dan tidak bisa ditempati. Sementara sebanyak 37.000 warga Kabupaten Bekasi yang terdampak banjir masih bertahan di posko pengungsian. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan perbaikan tanggul siap dilaksanakan saat banjir benar-benar surut. Namanya penanganan tanggul, nunggu surut, barangnya sudah ada, nunggu surut baru dikerjakan. Kalau lagi banjir nggak bisa ada yang dikerjakan, tapi kedaruratan sudah dari BBWS. Dari 2 hari saya koordinasikan di Bekasi, di Subang, semua dikerjakan, Kang. Nah, yang bisa kita siapkan adalah tanggap darurat, yaitu warning system, persiapan kedaruratan yang Bupati sudah siapkan, kan. Kemudian biobag itu adalah karung-karung yang kita stok ribuan, menunggu surut langsung dikerjakan. Seperti yang bocor di Kota Bekasi kan udah selesai. Untuk menyelesaikan pembangunan tanggul darurat dibutuhkan pemasangan 550 geobag berisi pasir yang setiap bagnya bermuatan 1 ton. Hari Jumat menjadi target dari Presiden agar tanggul yang jebol dapat segera selesai dibenahi. Selain Bekasi, jebolnya tanggul Citarum ini juga berdampak pada ribuan warga di Karawang. Akses jalan penghubung Karawang Bekasi pun sempat terputus. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan pantau langsung kondisi terkini di sana. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani di lokasi pembangunan tanggul sementara. Abel, jadi target Presiden ini 2 hari, berarti Jumat besok ya. Nah, bagaimana pengerjaannya hingga siang ini? Karena BMKG pun memproyeksi dan memprediksi hujan lebat akan terjadi lagi beberapa hari ke depan. Ya betul sekali Paskalis dan juga saudara, memang targetnya 2 hari setelah Presiden Joko Widodo kemarin sempat datang ke Kampung Babakan, Desa Sumberjo Bekasi ini, dan untuk saat ini proses masih berlangsung. Ada 6 eskavator yang dikerahkan di sini sejak setengah 8 pagi tadi. Ini sudah mulai melakukan pengerukan, di mana pengerukan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam jumbo bag atau geobag seperti itu. Dan geobag ini nanti akan disusun menjadi tanggul sementara, karena kalau kita dengar dari pernyataan Wali Kota, maksud saya kalau kita dengar dari Ridwan Kamil kemarin juga sempat mengatakan bahwa perbaikan tanggul ini hanya bisa dilakukan pada saat banjir memang sudah benar-benar surut. Nah, untuk saat ini pembangunan dari tanggul sementara ini sudah mulai dilakukan, dan kalau Anda bisa lihat di belakang saya, ini merupakan eskavator yang dikerahkan untuk melakukan pengerukan, di mana pengerukan ini Anda bisa lihat dimasukkan ke dalam geobag atau jumbo bag seperti itu dan disusun. Nanti ini akan membentuk atau menjadi tanggul sementara, di mana tujuannya adalah untuk menahan air apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Di mana BMKG seperti tadi yang Anda sudah sebutkan, Paskalis dan juga saudara, bahwa akan diprediksi hujan lebat pada tanggal 23 hingga 26, sehingga ini merupakan antisipasi agar tidak terjadi banjir kembali. Untuk saat ini pengerjaan terus dilakukan, Paskalis dan juga saudara. Dan sudah Anda bisa lihat juga kalau di samping saya ini
pengerjaan terus dilakukan dengan 6 eskavator. Kalau kemarin 5 eskavator, untuk hari ini 5 eskavator tentunya tujuannya untuk mempercepat, di mana target Presiden adalah 2 hari. Seperti itu, Paskalis. Ini masih dikerjakan, lalu juga kondisinya masih ada proyeksi hujan lebat. Nah, sementara warga di sana juga masih mengungsi, Abel. Bagaimana kondisi mereka di sana? Apa kesulitan yang dihadapi warga saat ini? Ya kalau warga sendiri memang ada yang sebagian sudah kembali ke rumah, namun juga ada sebagian juga yang masih mengungsi begitu. Kalau mereka yang mengungsi ini dengan alasan karena rumah mereka ini belum bisa ditempati, Paskalis dan juga saudara. Karena untuk PR sekali mereka membersihkan lumpur-lumpur. Saat ini kesulitannya adalah mereka tidak bisa kembali karena masih ada lumpur dan mereka harus membersihkan lumpur tersebut ini menggunakan air. Nah, air sendiri di sini mati sehingga mereka memang terkendala sekali untuk membersihkan rumah mereka menggunakan air. Sehingga mereka masih ada yang bertahan di pengungsian, ada juga yang bertahan di tenda-tenda yang dibangun secara swadaya di sekitar tanggul seperti itu. Tadi juga saya sempat berbicara atau saya sempat berbincang dengan salah satu pengungsi yang ada di tenda-tenda di sebelah tanggul seperti itu. Mereka mengatakan hingga saat ini sebenarnya yang paling mereka butuhkan ini adalah air bersih. Karena air bersih ini nanti akan mereka gunakan untuk memasak. Lalu juga untuk membersihkan rumah mereka yang masih terkena lumpur dan belum bisa dibersihkan. Karena memang untuk ketebalan dari lumpur sendiri ini ada sekitar 30 hingga 40 cm untuk saat ini, Paskalis dan juga saudara. Sehingga mereka membutuhkan air bersih. Lalu yang kedua adalah mereka membutuhkan selimut dan juga obat-obatan. Karena kalau di tenda darurat atau tenda swadaya yang mereka bangun sendiri di sebelah tanggul, ini mereka selain kalau malam ini banyak nyamuk, lalu juga angin besar, belum lagi kalau hujan, mereka mengeluhkan adanya hal ini. Mereka juga mengeluhkan agar pemerintah nantinya bisa memperhatikan rumah mereka yang rusak akibat banjir kemarin. Karena mereka tadi mengeluhkan bahwa untuk saat ini mereka tidak punya apa-apa. Kalau bisa dibilang benda-benda atau harta mereka ini sudah lenyap begitu, sehingga mereka saat ini tidak punya apa-apa. Untuk memperbaiki rumah mereka juga tidak mampu, sehingga mereka meminta agar pemerintah nantinya bisa untuk mendata mereka sebagai penerima bantuan untuk rumah-rumah yang nantinya akan diperbaiki. Dan sebenarnya untuk korban atau pengungsi yang terdampak dari jebolnya Sungai Citarum ini tidak hanya di Kampung Babakan saja, namun juga ada di Kampung Kongsi begitu. Tadi saya sempat berbicara dengan salah satu guru yang ada di SMK 20 Kongsi. Mereka mengatakan juga sekolah sudah lenyap atau dalam arti tidak ada barang-barang yang tersisa, sehingga ini juga harus menjadi perhatian pemerintah selain dari Kampung Babakan yang memang terdampak paling besar, tapi juga ada kampung-kampung yang lain juga terdampak. Paskalis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan langsung kondisi terkini di Tanggul di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Abel.